Seperti yang kita tahu, jagat sosial media belakangan lagi dihebohkan dengan fenomena pro kontra di skena perdukunan setelah Ferry Irwandi mengeluarkan pernyataan yang menantang seluruh dukun-dukun terhebat di seantero negeri ini untuk menyantet beliau dengan hadiah uang 1 miliar plus 1 unit mobil Alphard. Tantangan itu akhirnya direspon dengan cukup keras oleh salah satu mantan dukun yang cukup terkenal, yaitu Ria Puspita. Melalui wawancaranya di channel Malam Mencekam, Ferry Irwandi pun akhirnya merespon balik pernyataan Mbak Ria Puspita ini dengan statement yang gak kalah keras dan menuntut channel tersebut untuk meminta maaf secara publik. Jadi dalam 1 kali 24 jam untuk Mbak Ria Puspita dan channel apa tadi? Malam Mencekam, saya beri 2 pilihan. Kalian bisa lolos dari konsekuensi apapun kalau bisa santet saya dalam 1 kali 24 jam. Terserah siapa yang eksekusi. Saya tahu Mbak Ria katanya nggak mau lagi ABCDE, udah tobat dan segala macam. Tapi kan Mbak Ria bilang di video banyak teman-temannya yang masih sakti nih, yang tersinggung sama saya dan pengen eksekusi. Tapi Mbak larang, jangan dilarang, eksekusi aja. Karena kalau mereka bisa eksekusi saya, kalian semua aman. Dan yang eksekusi dapat duit 1 miliar dari Alphard. Kedua, bikin pernyataan maaf ke publik. Dan seperti yang kita tahu teman-teman, channel yang bernama Malam Mencekam ini akhirnya jadi mencekam beneran setelah mereka menghapus video wawancara mereka dengan Mbak Ria Puspita dan membuat video permintaan maaf secara publik sesuai permintaan Bang Ferry Irwandi. Biar gue kasih tahu lo, di dunia ini banyak hal yang benar-benar mengerikan. Kira-kira menurut kalian kenapa dari dulu setiap ada perdebatan di skena perdukunan ini selalu naiknya cepet banget, viralnya cepet banget? Ya karena itulah gambaran masyarakat kita, Pak. Selain karena budaya ketimuran yang kental dengan hal-hal semacam itu, juga karena persepsi kita tentang hal-hal gaib dan perdukunan ini sudah lama dibentuk melalui tayangan-tayangan yang kita konsumsi setiap hari selama bertahun-tahun. Mulai dari film, acara TV, bahkan berita nasional pun seringkali membesar-besarkan fenomena ini tanpa memberitahukan fakta ilmiah di baliknya. Salah satu contoh kasus yang diduga santet yang pernah viral pada masanya, yang mungkin kalian yang lahir di generasi 90-an kayak gua masih ingat, yaitu pada tahun 2008 pernah viral di berita nasional tentang seorang ibu di Kalimantan Timur yang perutnya mengeluarkan kawat besi banyak banget, yang diduga itu adalah santet dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Waktu itu saking viralnya berita itu di TV, gua sempat percaya kalau itu emang beneran santet. Cuman gue nggak ngikutin berita itu, gue nggak tahu endingnya gimana karena waktu itu emang gue masih kecil. Sampai bertahun-tahun setelahnya ketika gue riset tentang skena perdukunan ini, gue sempet nonton videonya Pesulap Merah yang ngebahas kasus yang udah lama banget ini. Dan dari pembahasannya Pesulap Merah ini ditemukan 2 indikasi besar yang menunjukkan bahwa kasus yang terjadi di tahun 2008 itu bukanlah santet seperti yang kita kira. Pertama, ketika kita lihat hasil ronsen dari ibu ini, kita bisa lihat kalau semua kawat yang ada di perut ibu ini punya panjang yang sama. Dimana kalau emang kawat-kawat itu adalah hasil dari perubahan energi alam menjadi bentuk fisik, maka sangat amat mustahil kalau kawat-kawat itu akan punya panjang yang sama. Kecuali kalau dukunya punya banyak waktu untuk ngeguntingin satu-satu kawat yang akan dia kirim itu. Yang kedua, berdasarkan hasil visum dokter, diketahui bahwa luka yang ada di perut ibu ini adalah hasil dari luka tusukan dari luar ke dalam, bukan sebaliknya dari dalam keluar seperti yang diberitakan di media-media besar pada waktu itu. Dari situ kelihatan banget teman-teman kalau kasus yang diduga santet ini sangat amat bisa diperdebatkan. Cuman sayangnya waktu itu nggak tahu kenapa berita ini ya menguap gitu aja. Dan selain kasus yang viral ini, yang udah lama banget ini, ada banyak kasus-kasus lain yang serupa teman-teman, yang awalnya orang itu dikira kena santet karena ditemukan banyak benda-benda aneh di perutnya. Ternyata setelah digali lebih lanjut oleh psikolog dan dokter, setelah dipepet terus, diinterogasi terus, ternyata baru ditemukan bahwa kebanyakan orang-orang yang ditemukan benda-benda aneh di perutnya ini punya kelainan mental, yaitu gangguan makan pica, yaitu kondisi mental di mana seseorang punya kebiasaan untuk memakan benda-benda yang tidak lazim ketika seseorang ini mengalami kondisi tertentu. Dan lucunya teman-teman, di tengah zaman yang serba
serba canggih ini, di tengah informasi yang dengan gampang bisa kita akses kapanpun dan dimanapun ini, di saat udah banyak sekali kebohongan para dukun-dukun bodoh yang dibongkar oleh pesulap merah, ternyata masih banyak sekali mayoritas masyarakat kita yang memilih jalan pintas untuk mengambil kesimpulan dari sebuah kejadian dengan percaya dengan hal-hal bodoh ini secara berlebihan. Dan sayangnya teman-teman, nggak jarang kepercayaan bodoh ini justru malah memperparah kondisi masyarakat kita. Orang sakit yang kondisinya makin parah setelah pergi ke dukun, para caleg yang bukannya mempersiapkan program sebaik mungkin malah menghabiskan uang ratusan juta bahkan miliaran demi menjalani ritual aneh dari para dukun ini. Orang-orang yang mau menjalani sebuah ujian atau tes kayak CPNS bukannya sibuk belajar malah sibuk nyari jimat. Orang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba dipersekusi dan mengalami kekerasan setelah difitnah sebagai dukun tanpa bukti yang jelas. Pelaku UMKM yang bukannya meningkatkan kualitas dan produk biar dagangannya makin laris malah sibuk cari penglaris. Orang-orang yang percaya berlebihan dengan hal-hal semacam ini yang kemudian diperas hartanya, diperparah kondisinya dengan ritual bodoh ini, bahkan di beberapa kasus ada yang sampai dilecehkan oleh para dukun bodoh ini, itu masih banyak sekali teman-teman kita temui di sekitar kita di tengah zaman yang udah serba canggih ini. Gue punya satu cerita menarik yang gue alamin tentang fenomena perdukunan ini. Ya bukan gue sih, nyokap gue sih sebenarnya yang ngalamin ini langsung. Nyokap gue ini punya warung makan di Jogja yang sampai sekarang masih ada. Jadi dulu ketika awal-awal buka, ceritanya nyokap gue ini pagi-pagi mau buka rukonya gitu, udah siap-siap mau buka dagangan lah. Nah ketika dia sampai di lokasi, di warungnya, nyokap gue ini nemu banyak sekali bunga tabur di depan kiosnya. Bunga tabur yang biasa buat naburin pemakaman itu. Plus ada tanah-tanah coklat yang kata orang-orang itu tanah kuburan. Ya awalnya nyokap gue sempet kaget gitu. Sempet mikir siapa sih orang yang tega melakukan hal ini. Cuman karena beliau orang yang nggak mau ambil pusing, jadi ya udah disapu aja itu bunga tabur sama tanah-tanah yang kata orang tanah kuburan itu. Terus ya udah dibuang ke sampah aja, nggak ada ritual khusus untuk menangkal apapun. Ya cuman ibadah lebih rajin dan sholat sunnah lebih sering aja. Selebihnya nggak ada. Dan selanjutnya kalian tahu apa yang terjadi di hari-hari berikutnya teman-teman? Sangat amat di luar dugaan. Hari-hari selanjutnya nyokap gua warungnya tetap baik-baik aja, tetap rame-rame aja, dan pesenan jalan terus. Dan ya udah, nggak ada apa-apa seperti hari-hari biasa aja. Ya karena emang nggak ada apa-apa teman-teman, nggak ada apapun yang datang dan nggak ada apapun yang perlu ditangkal atau dibentengin lah kalau bahasa dukun ya. Ya udah, cuman kembang sama tanah doang yang disapu terus udah beres. Coba kalian bayangin deh, berapa banyak uang yang udah dikeluarkan oleh orang yang udah susah payah naruh kembang di depan warung nyokap gue yang ternyata nggak berdampak apa-apa ini. Dan bayangin kalau nyokap gue juga memutuskan untuk pergi ke dukun mencari tahu siapa pelakunya, memasang pelindung di warungnya, untuk sesuatu yang nggak ada. Berapa banyak waktu yang terbuang untuk mencari dukun terhebat di seantero negeri ini dan ngikutin semua ritual bodoh yang disarankan. Berapa banyak uang yang bakal hilang demi menangkal sesuatu yang sebenarnya nggak ada ini. Dan coba bayangin teman-teman, seberapa besar kemajuan yang akan dialami oleh bangsa ini ketika mayoritas masyarakatnya udah nggak lagi percaya dengan hal-hal semacam ini secara berlebihan. Contohnya kayak kecelakaan di tol Cipularang kemarin deh. Bagi sebagian besar orang yang percaya dengan hal-hal bodoh ini, pasti mikir kalau ini pasti ulah jin lah, ulah setan lah, mereka minta tumbal lah. Padahal kalau dipikir-pikir dengan logika yang simple, dengan jalan tol yang lurus dan sepanjang itu, dengan deretan kasus yang seringkali disebabkan oleh truk yang mengalami remblong, harusnya dari situ aja kita udah bisa tahu dong kalau selama ini kecelakaan yang terjadi ini bukan ulah setan, bukan ulah jin, bukan karena ada petilasan Prabu Siliwangi di situ, atau bukan karena siluman kera di situ, tapi karena kurangnya fasilitas jalan yang memadahi, tidak adanya jalur darurat untuk truk-truk yang mengalami remblong seperti contohnya yang ada di tol Semarang. Jadi harusnya yang dilakukan masyarakat itu menyuarakan agar pemerintah menambah fasilitas yang ada di ruas jalan itu.
Bukan rame-rame bikin konten horor yang semakin membodohi masyarakat dan membuat pemerintah bisa dengan gampang mengabaikan inti masalahnya. Yaitulah kenapa di beberapa negara maju, contohnya kayak Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Cina, punya banyak sekali penganut ateis karena ketika ada masalah, mereka cenderung mempelajari, mengevaluasi, dan memperbaiki, bukan menyalahkan hal-hal yang di luar kendali. Dan jangan salah teman-teman, gue bukan ateis. Gue seorang muslim yang diajarkan untuk mengimani hal-hal gaib, baik itu jin, ruh, setan, iblis, malaikat, neraka, surga, dan Tuhan. Gue pun juga tahu kalau di beberapa ayat Al-Quran emang disebutkan tentang sihir dan penyihir. Cuma satu hal yang sangat amat gue yakini dari apa yang gue pelajari selama ini adalah bahwa sihir dan mukjizat itu dua hal yang sangat amat berbeda teman-teman. Mukjizat itu adalah satu hal yang mutlak dan tak tertandingi, sementara sihir itu adalah hal yang sangat amat relatif dan manipulatif dan sangat amat mudah dilawan dengan keyakinan kita. Ketika kita makin percaya dengan keberadaan sihir ini, maka eksistensi sihir itu akan semakin kuat, dan sebaliknya kalau kita berpikir logis dan nggak percaya dengan eksistensi sihir ini, maka sihir itu akan melemah dan bahkan hilang dengan sendirinya, seperti yang dialami oleh nyokap gue tadi, kalau emang itu beneran sihir. Gue nggak akan bahas ini secara detail karena gue bukan ahli agama, tapi kalau kalian mau tahu lebih jauh tentang ini, tentang praktek perdukunan yang lebih masuk akal dari segi agama dan ilmu pengetahuan, maka gue saranin kalian tonton channelnya Ustadz Faizar. Beliau membahas praktek sihir ini dengan sangat amat bagus sekali. Cara beliau membahas ini benar-benar akan membuka mata kalian tentang seberapa remeh-temehnya praktek perdukunan dan ilmu sihir ini kalau beneran ada. Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang kepercayaan masyarakat akan perdukunan dan persantetan ini, gue percaya kalau kalian yang nonton video ini sampai bagian ini, sampai menit ini adalah orang-orang yang sudah terliterasi dengan sangat amat baik, sudah teredukasi dengan bagus, dan gak lagi percaya dengan hal-hal bodoh itu secara berlebihan. Tapi teman-teman, yang sering kali jadi masalah itu justru bukan di kitanya, tapi di generasi atas kita ini loh, orang tua dan kakek nenek kita ini loh, yang mungkin karena di generasi mereka akses informasi itu sulit didapat, jadi pikiran mereka udah terlanjur terbentuk bahwa praktek-praktek semacam ini nih emang beneran ada. Makanya banyak banget dari generasi di atas kita ini yang sampai sekarang masih percaya sama hal-hal semacam ini. Jadi lewat konten gue yang gak seberapa ini, gue cuma pengen ngingetin kalian untuk jangan capek-capek ngasih tahu ke generasi atas kalian, orang tua dan kakek nenek kalian, untuk jangan gampang percaya sama hal-hal bodoh semacam ini, teman-teman. Karena yang sering kali jadi sasaran empuk buat para dukun-dukun brengsek ini ya mereka, generasi di atas kita, yang tidak terliterasi dengan baik dan duitnya banyak. Jadi gampang banget untuk dibodoh-bodohin, ditipu, dan diporotin sama dukun tuh gampang banget. Makanya kita sebagai generasi yang lebih terliterasi dengan baik, yang didukung sama kemudahan akses informasi di zaman kita, gue cuma pengen bilang untuk jangan capek-capek buat ngingetin mereka, teman-teman. Gue tahu itu sangat amat sulit, dan gue paham seberapa kolotnya mereka. Tapi lebih baik kita ngingetin di awal, bahkan sampai debat eyel-eyelan pun gak masalah, daripada kita menyesal di akhir setelah kita ditipu atau mengalami kerugian-kerugian lain. Karena gak jarang teman-teman, para boomer dan kakek nenek kita ini baru sadar setelah harta mereka habis dikuras oleh para dukun-dukun brengsek ini. Setelah mereka jual rumah, jual peternakan, mungkin jual tanah, setelah semua itu habis dikuras sama dukun-dukun brengsek ini dan masalah mereka masih nggak selesai, mereka baru nyadar selama ini mereka ditipu. Makanya gue wanti-wanti banget ke kalian, gue tahu ini sulit, tapi please jangan capek-capek demi kebaikan kalian sendiri, demi kebaikan kita sendiri. Kalian nggak mau kan warisan kalian habis di tangan para dukun ini? Jadi jangan capek-capek untuk ngingetin mereka, bahkan sampai debat eyel-eyelan pun nggak masalah, daripada menyesal belakangan ketika semuanya sudah terlambat. Pokoknya tetaplah berjuang walau hanya demi satu orang. Please, jangan capek-capek.
Oke teman-teman, mungkin itu aja sedikit opini gue tentang fenomena yang belakangan lagi viral ini, tentang fenomena di skena perdukunan ini. Kalau kalian punya cerita seputar hal-hal goib atau perdukunan di sekitar kalian, atau mungkin mau mengevaluasi semua hal yang gue sampaikan tadi, silahkan tulis di komen, kita diskusi di sana, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!